sebelum kita mulai dengan pelajaran hari ini, satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Benar. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa selesai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Nah, sebelum kita mulai, kita absen dulu ya, supaya kita bisa tahu siapa yang hadir, siapa yang hadir. Desna, hadir Ibu. Irude, hadir Ibu. Delvi, hadir Ibu. Ricky, hadir Ibu. Andi, hadir Ibu. Lebih baik, jadi semuanya hadir, tidak ada yang foto. Jadi kita materi hari itu tentang tes prosedur. Ada yang tahu apa itu tes prosedur? Ada yang tahu? Atau pengertian teks prosedur itu apa? Kalau tidak ada yang tahu, jadi ini kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu teks prosedur itu adalah tahapan kegiatan untuk menyelesaikan aktivitas atau metode dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dapat kita simpulkan bahwa teks prosedur itu adalah teks yang berisi cara atau langkah-langkah yang dapat kita lakukan untuk melakukan sesuatu. Terus ada tujuan teks prosedur. Jadi tujuan teks prosedur itu ini memberikan petunjuk cara untuk kita melakukan sesuatu pekerjaan dengan menggunakan material dan metode yang detail. Ada juga ciri-ciri teks prosedur. Jadi ciri-ciri teks prosedur yang pertama itu ciri teks prosedur yang pertama menghubungkan pola kalimat perintah Jadi ciri teks prosedur itu yang pertama menghubungkan pola kalimat perintah imperatif yang harus ditaati dalam pelaksanaan teks prosedur. Yang kedua, terdapat panduan atau langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang ketiga, menggunakan kata kerja imperatif. Yang keempat, menggunakan kata hubung untuk menunjukkan urutan seperti pertama, kemudian yang kedua, selanjutnya dan sebagainya. Yang kelima, terdapat aturan atau batasan dalam hal bahan atau kegiatan yang dilakukan. Terus yang keenam itu menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Itu ciri-ciri dari teks prosedur. Selanjutnya, struktur teks prosedur. Jadi struktur teks prosedur itu ada judul, tujuan, alat dan bahan,
langkah-langkah, dan penutup atau simpulan. Jadi kalau kita mau buat teks prosedur itu harus ada di punya judul. Judulnya apa dulu? Apa yang akan kita lakukan? Terus tujuan kita buat teks prosedur itu untuk apa? Terus alat dan bahan. Alat dan bahan ini biasanya terdapat dalam teks prosedur seperti cara membuat mie goreng. Tentunya kita pasti harus ada dia punya alat dan bahan. Terus langkah-langkah dalam membuat mie goreng itu seperti apa? Dan penutup simpulan. Jadi simpulan dari ini kita buat mie goreng itu dia perasa bagaimana, enak atau tidak. Jadi itu semua ada di dalam struktur teks prosedur. Sekarang kita bagi tugasnya, kita bentuk 2 kelompok. Yang di sana mungkin bisa dapat singkat. Yang ini kelompok pertama, yang ini kelompok kedua. Tiga. Semua bentuk kelompok. Jadi dia punya semua bilang. Sampai jadi semuanya ini ya. Baik, kita mulai dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh teks prosedur. Cara membuat telur mata sapi. Bahan-bahan yang kita butuhkan adalah 1 butir telur, garam, minyak goreng atau mentega. Alat-alat: kompor, wajan atau teflon, spatula, dan piring. Cara membuat: 1. Nyalakan api dengan ukuran sedang. 2. Letakkan wajan atau teflon di atas kompor. Masukkan minyak goreng dan tunggu hingga panas. 3. Pecahkan dan tuangkan isi telur ke dalam wajan. 4. Tambahkan garam secukupnya. 5. Balik dengan spatula dan tunggu hingga matang. 6. Tiriskan sebentar dan kemudian letakkan di atas piring. Dan telur mata sapi siap disajikan. Sekian hasil diskusi kami. Terima kasih. Kita pulang berkelompok lagi. Oke, baik, materi kita cukup sampai sini. Nanti kita bertemu lagi di minggu depannya. Sebelum kita tutup, minta satu orang untuk doa. Sikap berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bapa kami, Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami. Dan jangan masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang.
Hai.